Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dismastia Mitriana More, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri Makembala, Kabupaten Malaka. Kali ini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan kerja saya, rekan sejawat saya yang bernama Maria Orlandia Lurukseran, SPDGR. Beliau adalah guru pengasuh mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri Makembala. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi, sangat baik. Oh ya baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi mengenai supervisi akademik ya Bulanda. Ya. Di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Di sini ada pun tujuan dari melakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan observasi sebagai persiapan awal sebelumnya nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan di sini Ibu Landa yang kita sampaikan kepada Ibu untuk mengkonfirmasi mengenai tujuan. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Baik Ibu, pertanyaannya terkait tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam kelas atau proses pembelajaran nanti di kelas. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat proses pembelajaran nanti tentunya merujuk pada tujuan pembelajaran yang telah saya rancang pada RPP atau rencana pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran tersebut merupakan suatu arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang akan dilakukan di dalam kelas. Maka dari itu, tujuan yang ingin saya capai yaitu ada beberapa. Itu yang pertama, memotivasi kemampuan siswa dalam membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan semangat belajar dan keaktifan siswa dengan berdiskusi dalam kelompok. Dan mungkin yang terakhir, meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan membuat satu teks pendek terkait deskripsi teks. Dan hal-hal tersebut jika dilaksanakan dengan baik, maka pembelajaran bisa dikatakan dengan efektif dan lebih efisien. Oke, baik Ibu Landa, dari pertanyaan pertama tadi mengenai tujuan pembelajaran, Ibu sudah menjawab bahwa ada 5 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pertemuan di kelas nanti. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu dalam proses pembelajaran di kelas nanti area pengembangan apa saja yang ingin Ibu capai? Oke, area pengembangan yang ingin saya capai itu masih terkait dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu motivasi belajar, peningkatan semangat belajar siswa, dan kemampuan berpikir siswa dalam memahami, mengingat, mempraktekkan, terutama dalam merancang atau membuat suatu teks bacaan yang menarik terkait deskriptif teks. Baik, terima kasih Bu Landa. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir ya. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran dan model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Baik, Ibu, di sini saya menggunakan model pembelajaran karena model pembelajaran ini saya rasa cukup untuk judul yang saya ambil, descriptive text. Karena langkah-langkahnya cukup sehingga dalam rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas dalam proses pembelajaran nanti, rancangan yang saya siapkan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Di dalam model pembelajaran tersebut
Setelah siswa mendapat penjelasan tentang materi dan memahaminya, siswa dibentuk dalam kelompok. Kemudian dari masing-masing kelompok menentukan suatu masalah ataupun suatu proyek. Kemudian mereka menyusun rencana proyek ataupun menentukan satu topik tersebut proyek, menentukan alat dan bahan. Kemudian mereka mendiskusikannya di dalam kelompok, dan yang terakhir pastinya hasil dari diskusi tersebut akan mereka presentasikan di depan kelas. Oke, baik. Jadi dari ketiga pertanyaan ini semuanya terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Ibu, mungkin ini saja yang saya konfirmasikan terkait dengan supervisi akademik yang akan Ibu lakukan di kelas. Harapan saya semoga semua yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa diterapkan atau bisa dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Selamat melaksanakan proses pembelajaran di kelas bersama siswa-siswi. Semoga pembelajarannya menyenangkan dan apa yang ingin dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, terima kasih Ibu Landa, Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Greeting. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Sit down, please. Thank you, ma'am. How are you today, student? Fine. Thank you. And you? Very well, thank you. Okay. Mas pagi-pagi ini kalian semangat tidak? Semangat toh? Okay, before we start to our class today, I want to someone with us in pray. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa? Who wants? Raise your hand, please. Jessie. Okay. Come here. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thanks for today. We will learn English together. Please bless us. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Chelsea. Sit down, please. Baik. Before we start to our lesson today, I want to check your attendances. Apa ya? Baik. Coba perhatikan semua punya cara duduknya. Yang sopan, semua tasnya taruh di belakang, disimpan di belakang. Yang di atas meja di depan itu hanya buku bahasa Inggris. Karena hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, ya toh? Jadi buku-buku yang lain itu Ibu minta untuk disingkirkan sebentar dulu. Bisa toh? Bisa. Oke, sebelum kita mulai, before we start our lesson, I want to ask you. Kalian pernah, Ibu mau tanya dulu, kalian pernah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang seseorang atau pernah menjelaskan tentang teman di samping? Contohnya melihat, matanya seperti ini, warna rambutnya pirang, warna rambutnya biru, warna rambutnya ungu. Pernah atau belum? Masih lihat? Coba perhatikan teman di samping. Apa warna matanya? Ada yang coklat, ada yang hitam. Ada yang hitam. Baik. Selain dari itu, coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar di depan layar. Please see the picture. Have you seen it? Sudah lihat? Sudah. Oke, baik. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan, yang akan Ibu tanyakan terkait gambar yang ada. Pertanyaan pertama, who is in the picture? Is it a boy or the girl? Siapa yang ada di gambar itu? Apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Laki-laki, oke, laki-laki. Bisa. Mau perempuan pun tidak menjadi masalah ya. It is a
Ya, 12 years old. Pertanyaan ketiga, how tall is he? Coba tebak. Tinggi badannya berapa? Tebak saja siapa? 100? 150 centimeter. Oke, baik. 150 cm dalam bahasa Inggris apa? 100 100 apa? 150 Cm. Okay, it's about 130. What color is his hair? Coba. Hair artinya rambut. apa warna rambutnya? Coklat. Is it? It is brown. Brown. Brown hair. Okay. Sekarang terkait gambar based on the picture, based on the example that you have give. Do you know about the topic that we will discuss for today? Apakah kalian tahu tentang topik yang akan kita bahas hari ini? Tidak. Terkait dengan gambar, dengan contoh yang kalian sudah kasih. Apakah kalian tahu ada yang tahu? Tidak tahu sama sekali? Tidak tahu? Oke. Baik. The topic that we will discuss for today is about apa itu? Descriptive text. Oke, semua coba baca. Descriptive text. 1, 2, 3. Descriptive text. Oke, Ibu dengar masih ada yang bilang deskripsi teks. Memangnya itu tulisannya deskripsi kan? Tidak. Tulisannya coba dengarkan Ibu. Descriptive text. Coba ulangi. 1, 2, 3. Descriptive text. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas adalah descriptive text. Descriptive text itu dalam bahasa Indonesianya apa? What it means in Indonesia? Teks deskripsi. Baik, teks deskripsi itu pastinya kalian sudah pernah dapat atau tidak asing lagi untuk kalian tahu. Pastinya dalam bahasa Indonesia juga, mata pelajaran bahasa Indonesia juga pernah dapat, ya toh? Teks deskripsi. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya atau definition of descriptive text, Ibu mau kita bacakan dulu manfaat dari kita mempelajari pelajaran ini. Manfaatnya apa ya? Suatu orang bisa baca bahasa Inggris. Please someone read the sentence English ya. Siapa yang bisa? Oke. Who can read the sentence of English? English ya. Siapa yang bisa? Please raise your hand. Amos. We can describe about person or a thing is like. Okay, good. Another one. We can describe about person or a thing is like. Okay, good. Lanjutan. We can describe about person or a thing is like. Jadi, manfaat dari kita mempelajari pelajaran ini adalah untuk kita dapat menggambarkan atau menjelaskan tersebut. Ya, seperti itu ya, itu manfaatnya. Manfaat yang lainnya bisa kita dapatkan dengan dapat pengetahuan baru, ya toh, bisa belajar bahasa Inggris, bisa menambah kosakatanya kita, ya atau tidak, ya toh. Baik, selain manfaat, ada juga tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini ada 5, tetapi yang paling fokus di sini yaitu setelah kalian membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari descriptive text, kalian ibu harap supaya kalian bisa membuat satu teks pendek atau teks sederhana tentang descriptive text. Bisa atau tidak? Bisa. Pasti. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Dan tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat sendiri di sini. Bisa dibaca ya. Baik.
Silakan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi itu yang tadi kita tarik menjadi tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu yang hari ini menjadi aktivitas kita dari awal sampai terakhir. Itu kita belajarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu mau kalian fokus dulu. Ini sekarang ada fokus apa? Jangan sampai matanya melotot di depan, tetapi pikirannya lari-lari keluar. Ibu masak apa hari ini? Mama masak apa? Aduh, belum jenis cepat sudah. Kalau nanti tahu itu habis, tahu itu habis. Ibu mau kalian fokus dulu. Oke. I want you kita buat ice breaking ya. Jadi kita ice breaking terkait kalian punya fokus. Coba perhatikan ibu ke sini. Nanti tepuknya seperti itu, nanti ikuti ibu ya. Seperti ini, tepuk fokus. Kalau ibu kasih apa-apa, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? Sudah. Cukup sudah atau mau ulang lagi satu kali? Cukup. Ulang lagi? Ada yang bilang ulang, ada yang bilang cukup. Berarti kita harus ikut yang bilang ulang, karena mereka belum terlalu paham. Oke, ikuti ibu ya nanti. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? Sudah. Oke, kalian tidak usah berdiri, duduk saja karena kita fokuskan harus simpan tangannya di atas meja. Iya toh? Jangan duduk. Oke, baik. Ibu hitung sampai 3 berarti semuanya harus buat. Duduk yang sopan. Oke, 1, 2, 3, go. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, it's very good. Bagus ya. Berarti ibu yakin semuanya sudah fokus. Sekarang kita masuk pada definition of descriptive text. Baik. Tadi kita singgung tentang descriptive text kan? Judulnya tentang descriptive text. Sekarang ibu mau tanya, what is the definition of descriptive text? Apa pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi. Ada yang bisa baca? I want someone to read the sentence, please. Chelsea, please read the sentence. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like, or a descriptive text is the text that explains about something. Very good. Another one, please. Another one. Boys, laki-laki. Ini bunyinya hanya perempuan. Laki-laki di mana? Oke, Amos, please. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is made of. Descriptive text is the text that explains about something. Oke, very good. Baik, dengarkan. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like, or descriptive text is the text that explains about something. Jadi artinya apa? Teks deskripsi adalah teks yang Membicarakan tentang seseorang atau sesuatu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang seseorang
beberapa teks deskripsi. Di situ ada contohnya tiga teks deskripsi. Yang satunya menjelaskan atau mendeskripsikan tentang binatang, yang satunya menjelaskan tentang orang, yang satunya menjelaskan tentang contohnya meja. Nah, yang membuat kita tahu atau untuk membedakan teks-teks itu yang kita gunakan yang namanya fungsi sosial ini. Nanti ada pertanyaan seperti ini. What is the social function of the text? Berarti kita jawabnya, kita lihat di dalam teks itu. Oh, teks ini dia menjelaskan tentang orang. Berarti kita jawabnya the text is about person. Kalau tentang binatang berarti the text is about animal. Atau kalau tentang benda atau apa yang lain-lain di sekitar kita berarti the text is about the things. Sudah? Bisa? Nah, sebentar ditanya kembali. So, apa social function dari atau apa fungsi sosial dari teks tersebut? Bisa toh? Bisa atau tidak? Untuk membedakan teks yang satu dengan teks yang lain. Baik. Baik, di dalam descriptive text selain social function ada juga yang namanya generic structure of descriptive text, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu struktur teks. Nah, struktur teks itu biasanya satu teks itu teks awalnya itu di awalnya itu menjelaskan tentang apa, teks kedua, barisan keduanya atau paragraf keduanya menjelaskan tentang apa. Nah, di sini pada generic structure ini itu ada dua bagian ya. Ingat itu. Generic structure-nya ada dua bagian, yaitu yang pertama tentang identification. Identification atau bahasa Indonesianya yaitu identifikasi. Itu menjelaskan tentang apa? Tentang keseluruhan dari teks itu atau tentang seseorang, contohnya nama saya atau nama dia adalah ini, dia dari ini. Itu kan secara keseluruhan, secara keseluruhan tentang orang tersebut. Nah, pada description atau deskripsi itu dia menjelaskan tentang ciri-ciri dari orang tersebut atau ciri-ciri dari binatang itu ataupun benda yang ada. Contohnya seperti apa? Ciri-cirinya. Contohnya matanya besar, Messi matanya bulat, atau apa? Mukanya bulat, mukanya segi 4. Ida mukanya bagaimana? Nah, itu masuk pada deskripsi. Ya, deskripsi toh, ciri-ciri toh. Iya atau tidak? Ingat itu. Sebentar kita tanya kembali. Oke, kita lanjut. Di dalam di dalam descriptive text, bagian selain definition, selain fungsi sosial, kemudian struktural, ada juga yang namanya apa ini? Coba siapa yang bisa baca judulnya, Len? Language features. Language features descriptive text. Coba semua. 1, 2, 3. Language features descriptive text. Ini ada yang menurut komentar. Apa ini? Language. Coba. Language Features. features Descriptive text. descriptive text. Baik, di dalam language features descriptive text itu menjelaskan tentang ciri-ciri descriptive text. Di dalam teks tersebut apakah menggunakan, contohnya bahasanya itu menggunakan simple present tense atau tidak, atau simple past tense, menggunakan kata kerja atau tidak. Masuk semua ya. Kata kerja ada. Dalam satu teks itu pastinya ada kata kerja atau kalau tidak ada, mereka lakukan apa di dalam teks? Tidak ada toh? Pasti ada sih. Kemudian ada kata benda
Anda juga ada, ya toh? Menggunakan tenses apa? Pasti ada yang namanya simple present. Di situ kalau lihat is, am, are, oh berarti ini masuk pada tenses simple present tense, ya toh? Dari sini bisa bedakan. Sudah bisa bedakan antara language features, partial function dengan yang tadi struktur itu sudah bisa bedakan. Sudah toh? Oke. Now we next do the material word that used to describe people. Siapa yang bisa? Who wants to read the sentence? Yang pertama saja judulnya ini. Siapa yang bisa? Raise your hand please. Raise. Words that are to describe people. Oke, good. Siapa lagi? Another one. Ido. Please. Saleh. Siapa lagi? Tidak ada. Jadi itu words that used to describe people. Apa itu sebenarnya? Apa itu? Itu merupakan kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan orang. Itu ada yang namanya tall. Coba baca ikuti ibu tall. Artinya silakan lihat sendiri di sini. Eyebrow. Pointed nose. Friendly. Short. Blonde hair. Smart. Stubborn. Skinny. Tall. Shy. Chubby. Round face. Kind. Helpful. Baik, itu merupakan kata-kata yang biasa digunakan untuk apa? Mendeskripsikan seseorang. Mendeskripsikan seseorang. Oh, orang itu baik. Nah, orang itu baik cari di sana apa? Orang itu baik. He is kind. Ada toh? Baik. Terus apa catat? Kita lanjut. Example. Di sini ada satu contoh. Ada satu contoh tentang teks deskripsi. Dan ini sedikit panjang ya. Ibu hanya merangkumnya sedikit. Judulnya tentang my best friend. Apa artinya? My best teman saya. Oke. Itu ibu duduk dulu bisa ya? Baik, coba perhatikan di sini. Perhatikan di paragraf pertama. Paragraf pertama ini nanti ibu kasih untuk kalian baca. Paragraf pertama ini masuk pada, coba kalian baca ini. Perhatikan ini. Identification. Tadi ibu sudah singgung atau belum? Sudah toh? Identification berarti berbicara tentang apa? Gambaran apa? Iya, gambaran umum di suatu topik atau gambaran umum tentang seseorang. Contohnya namanya siapa, tinggalnya di mana, begitu ya. Dia sekolahnya di mana, begitu. Oke, coba perhatikan dari sini, dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga. Coba baca di dalam huruf ini. Description. Ya toh? Description tadi dia berbicara tentang apa? Hah? No. Description, identification berarti gambaran umum. Kalau description, tentang ciri-ciri. ya, it's good. Tentang ciri-ciri orang tersebut. Orangnya tinggi, pendek, gemuk. Nah, itu kan ciri-ciri. Dia menjelaskan. Berarti dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga ini merupakan description atau menjelaskan tentang ciri-ciri dari orang yang dijelaskan atau digambarkan itu. Kita bisa lewati ini bisa ya. Sebentar ibu kasih untuk kalian baca. Baik,
3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti satu kelompok yang kurang ya. Ini sekarang coba bentuk kelompoknya sesuai dengan hitungan yang tadi. 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Dan kita bentuk kelompoknya berdiri tidak pakai mulut. Berdiri pakai kaki, mulutnya ditutup. Silakan, please. Sekarang. Ingat nomor yang kalian sebut tadi. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan berdiri dan duduk sesuai dengan kelompok tanpa buka mulut. Sudah? Sudah? Everyone is? Oke, baik. Kelompok satu yang mana? Group 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basic is that. Okay, it's good. Ada satu kelompok yang kurang satu ya. Hanya 4 orang. Yang lainnya 5 ya. Tidak apa-apa. Nah, sekarang coba perhatikan di kelompok masing-masing apakah sudah tercampur. Ada perempuan dan laki-laki tidak? Ada. Kalau perempuan semua berarti berdiri. Harus diubah. Sudah selesai semua toh? Ya. Oke, baik. Sekarang coba perhatikan di atas. Semua ada apa itu? Ada apa? LKPD kalian terjawab tadi. Nah, di sini apa yang kalian akan kerjakan setiap kelompok? Baik, setiap kelompok itu harus tentukan kaptennya siapa. Tetapi sebentar presentasi harus semua dapat giliran. Tidak datang hanya kapten saja yang ngomong, berbicara, baca, tidak ada seperti itu. Tetapi kaptennya dia bertugas untuk membuka satu presentasi. Kemudian yang lainnya itu semua dapat giliran untuk kalian baca ataupun yang lainnya. Bisa? Bisa tak? But before that, please stand up. Before that, please stand up. I want you to stand up. Sebelum kita mulai dengan LKPD-nya kita yang mau kita asli satu kali dengar dan ikuti ini. Oke? Siap? Are you ready? Oke. 1, 2, 3, go. Dengarkan dulu. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Sudah? Sudah. Mau ulang lagi sekali? Sudah tahu? Oke, ibu hitung sampai 3 kita mulai. 1, 2, 3, go. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, sit down please. Yakin kita semua setiap kelompok itu pasti the best. Sekarang tugasnya di sini. Tugasnya di sini ada satu teks sederhana, hanya 2 paragraf saja. Ibu kasihnya itu dia menjelaskan tentang apapun itu yang sudah tahu ya. Nanti baru kalian cari tahu sendiri. Di sini ada 4 pertanyaan juga. Tadi itu sudah singgung bahwa pastinya
kerja, apakah ada termasuk pada simple present tense atau tidak, ya toh? Oke, time ibu kasih 10 menit untuk kalian kerjakan, please, dari sekarang. Silakan. Silakan ditulis, nanti kita presentasikan ke depan. Silakan menulis.
pertemuan berikutnya baru presentasi lagi untuk kelompok 3 dan 4. Baik, I want two groups to presentation. Grupnya sudah. Chelsea, kalian sudah bisa presentasi? Oke. Please. Kelompok mana yang mau presentasi? Sudah. Kelompok mana? Chelsea, please. Sudah toh? Amos. Sudah. Silakan tentukan moderatornya. Bagaimana untuk membuka suatu presentasi menggunakan bahasa Inggris? Chelsea. Moderator. Sas. Amos dan Sukia dan moderator. Itu gratis. Oke. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Ronald? Cepat. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan, mari kita dengarkan kelompok pertama untuk mempresentasikan diri. Please, Chelsea, I give you chance. Good morning, everyone. Good morning. Thanks for the time given to us. We will present our task. Okay. We are group 3. Oke, langsung saja. Baca nomor satunya. Jawabannya sekaligus dengan pertanyaan. Oke, pertanyaan nomor 1. What is the social function of the text? Describe about person. Oke. Good. Kalian dengar toh? Nanti bisa diberikan contoh. Oke, Chelsea tugasnya untuk membaca pertanyaannya. What are the identification of the text? The paragraph on 1 and 2. Oke, in the paragraph 1 and 2. Coba perhatikan dan dengar itu. And then, What are the description of the text? In the last paragraph. in the last paragraph. Oke, perhatikan itu. Yang lainnya, kalau berbeda sebentar silakan kasih berikan komentar ataupun tanggapan yang lain. And then, the last number. What is the language feature that used in the text? Simple present tense. Dengar tidak? Dengar. Oke. Now, coba ada perbedaan atau tidak? Mungkin ada yang salah, ada tanggapan, ada komentar. Silakan diberikan dari kelompok lain. Ibu kasih kesempatan. Pas? Pas. Oke, silakan tutup Chelsea. Thank you.
about person. Oke. Describe about person. Apakah ada yang sama? Tadi sama dengan Chelsea atau tidak? Sama dengan temannya Chelsea ya. Describe about person. Oke. Number 2, what are the identification of the text? What are the identification of the text? In the paragraph 1 and 2. Okay, good. In the paragraph 1 and paragraph 2. And then, Number 3, what are the description of the text? In the last paragraph. in the last paragraph. Okay. Tadi hampir sama ya. And then, the last question. What is the language features that are in the text? What is the language features that used in the text? Verb, simple present tense. Okay, verb and with simple present tense. Baik, dari sini ada yang mau komentar from grupnya siapa ini? Amos. Coba kasih komentar. Sama? Apakah sama jawabannya? Oke. Dari Messi sama? Oke. Kalau begitu tidak ada kelas ya. Silakan tutup presentasinya dan please sit down. Okay, thank you for your attention. See you next time. Oke, see you. Baik, tadi Ibu sudah beritahu bahwa karena waktunya sudah singkat, jadi hanya 2 kelompok ya diberikan kesempatan untuk presentasi. 2 kelompoknya nanti perbaiki jawaban, bisa dilihat lagi, kemudian di pertemuan berikutnya bisa dipresentasikan. Bisa? 2 kelompoknya? Bisa atau tidak? Bisa. Oh, oke. Ini Ibu lihat kurang semangat. Berdiri lagi satu kali. Ayo stand up please. Kita kasih breathing lagi dari tadi. Karena sudah presentasi berarti kita menganggap bahwa kita is the best. Okay, is the best. Begitu ya. 1, 2, 3, go. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, ulang lagi yang lebih semangat lagi. Sudah siap? Are you ready? Ready. 1, 2, 3, go. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, sit down. Thank you. Baik. Sebelum kita mengakhiri atau masuk pada conclusion atau kesimpulan, Ibu mau berikan homeworknya dulu secara grup ya. Homework itu apa? Tugas rumah. Apa? Pekerjaan rumah. PR biasa bilang PR toh Ya. pekerjaan rumah. Berarti ini dikerjakannya secara kelompok atau project ya. Kerja project ya. Kerja proyeknya itu nanti alat dan bahannya ditentukan sendiri oleh setiap kelompok. Bisa ya? Bisa. Nanti apa yang akan digunakan, apa yang akan ini dipakai untuk kerjanya. Kerja kelompoknya semua kelompok itu sama, kelompok yang sama ya, kelompok yang tadi itu sama saja ya. Dan pekerjaannya sama, yaitu please draw your mother and describe about her. Apa artinya? What is the meaning in Indonesia? Oke. Silakan gambarkan tentang ibumu. Pilih salah satu di kalian punya kelompok itu. Salah satu lihat ibu siapa punya ibu. Silakan gambarkan tentang ibu itu. Tetapi gambarkannya itu bukan di kertas biasa ya.
gambar dengan bagus, diwarnai rambutnya, matanya, warna bajunya apa, kemudian silakan describe atau menjelaskannya atau menerangkan tentang itu, gambar ibu itu di samping gambar ditulis. Contohnya namanya siapa, seperti identification, berarti gambaran umum. Oh, ibunya namanya siapa, dia dari mana, gitu ya. Kemudian baru masuk pada description-nya. Description-nya berarti menjelaskan tentang ciri-ciri ibu tersebut, ya toh? Tinggi atau pendek, atau bentuk mukanya seperti apa, bulat atau oval, begitu. Dalam bahasa Inggris, in English ya. Yes. Itu tugasnya. Sudah? Sudah. Sudah dicatat? Sudah. Oke. Baik. Sekarang Ibu mau, I want to ask you some question. Kalian masih ingat tentang pelajaran apa hari ini? Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran kita hari ini? Masih ingat? Pelajarannya tentang apa? Descriptive text. Baik, di dalam deskriptif itu ada bagian-bagiannya. Apa-apa saja? Ada apa saja? Oke, social function. And then apa? Identification. Oke, identification dengan apa lagi? Satunya? Description. Itu masuk pada apa? Bagian apa? Generic, generic structure, ya toh. And then ada lagi apa? Apa? Language feature. Baik, coba perhatikan ke depan. Hari ini kita belajar tentang descriptive text, ya toh. Descriptive text atau tidak? Halo? Descriptive text atau tidak, kita belajar yang tadi? Descriptive text ya. Baik, bagian-bagian dari descriptive text untuk kalian ingat, yaitu ada yang namanya definition of descriptive text, dan ada yang namanya social function of descriptive text. Baik, di dalam social function itu apa yang akan kita lakukan? Social function atau fungsi sosial dari teks deskripsi itu untuk membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Contohnya tugas tadi, toh? Kalian bisa jawab. Teks ini menceritakan tentang apa? Apakah tentang orang, apakah tentang binatang ataupun benda. Kemudian ada yang namanya generic structure. Nah, dalam generic structure itu ada dua bagian lagi, yaitu identification dengan description. Baik, identification itu kita berbicara tentang gambaran umum tentang seseorang atau benda ataupun binatang. Kemudian yang masuk pada description berarti itu kita berbicara tentang ciri-cirinya. Lebih terperinci ya itu. Oke, setelah generic structure ada juga yang namanya language features. Di dalam language features, di dalam teks itu kita perhatikan apakah ada verb-nya, kata kerjanya atau tidak. Apakah teks itu masuk pada simple present tense menggunakan verb 1 atau verb 2, berarti masuk pada simple past tense. Ya toh, ciri-ciri kebahasaannya. Sudah ya? Sudah. Dari sini bisa ingat atau tidak anak? Bisa. Bisa toh? Baik. Sudah ingat tugasnya? Sudah. Dari rangkaian pembelajaran hari ini, ingat tugasnya ya. Kalian bisa nanti di pertemuan berikutnya nanti ibu tanya apakah bisa jawab atau tidak. Bisa toh? Bisa. Ingat kerja
I think we will close our lesson today. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa. Mari kita tepuk DBS lagi satu kali dan kita tutup pelajarannya dengan doa. I want someone to lead us in prayer, but before that, we will ice making ice making. Okay, tepuk DBS satu kali lagi ya. Okay, 1, 2, 3, go. Oke, kita tepuk fokus satu kali lagi. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3, go. Oke, thank you for today. Sit down, please. I want someone to lead us in pray. Chelsea kembali kah? Oke, Chelsea please. Doa dalam bahasa Indonesia. Tadi bahasa Inggris, sekarang tutup dengan bahasa Indonesia. Ada bisa orang Indonesia. Irfan saja. Sekarang adalah kepada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk menyelamatkan dari pelajaran kami hingga kedatangan Tuhan setelah menguasai. Mohon dari kami akan disertai mengucapkan puji Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa. Baik, terima kasih Irfan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Silakan duduk. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. See you. Greeting. Thank you. Sit down, please. Oke, baik, selamat pagi Ibu Lani. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Saya meminta waktu sedikit untuk kita berbincang sedikit terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaannya tentunya sangat senang dengan sebelumnya karena siswa sedikit lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran ini. Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran, ada kehadiran kami sebagai observer di dalam kelas? Sebenarnya di awal pembelajaran itu sedikit merasa gugup, tetapi saya bisa mengatasi dengan aktif pembelajaran dengan waktu saya bisa mengatasi. Jadi perasaan Ibu itu sedikit gugup ya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit terkait dengan pembelajaran yang Jadi pembelajaran itu saya menggunakan kelas 9, jadi itu kurikulumnya masih K13 dan sebelumnya saya membuat penyusun materinya dalam PPT 4 poin dan di dalam menentukan fokus, dan di awal pembelajaran itu saya setelah menyampaikan salam pembukaan, saya mengecek kehadiran siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan hadir. Setelah itu menyampaikan materi, menjelaskan materi dan membentuk mereka ke dalam kelompok. Setelah itu membagikan LKPD dan kita kerjakan. Setelah itu
bagi Ibu terkait dengan kegiatan kemarin ada hambatan atau kendala yang Ibu alami dengan kelas? Ya, hambatannya pasti ada itu. Hambatannya mungkin dari saya itu sedikit ya seperti yang tadi saya sampaikan karena gugup, jadi saya kurang menguasai kelas di awal pembelajaran, tetapi saya bisa mengatasinya. Dan mungkin dari siswa karena mereka sedikit gugup juga karena ada kehadiran ibu di dalam, kemudian terganggu juga dengan kamera, jadi mereka kurang aktif. Tetapi setelah itu saya sedikit mengikuti penguatan komunikasi, saya merasa terbiasa dan kembali. Jadi hambatannya seperti itu, kemudian Ibu langsung mengendalikan. Baik Ibu, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan itu seperti apa? Tindak lanjutnya saya melihat bahwa pembelajaran yang seperti ini bagus, sehingga saya akan melakukannya di kelas-kelas yang lain dan akan menerapkannya juga di seterusnya. Baik Ibu Landa, terima kasih atas kesempatannya sudah membagi cerita terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Ini adalah percakapan kita sebagai pasca observasi. Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Frans sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan satu penguatan atau mungkin ada kritik saran yang mau disampaikan. Waktu dan kesempatan saya. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi yang pertama saya mengucapkan apresiasi kepada Ibu Lutri sebagai CDP saya karena sudah melakukan satu tugas, yaitu melakukan observasi kepada rekan sejawatnya, yaitu Ibu Landa. Di mata pelajaran yang saya lihat tadi, pelajaran bahasa Inggris, memang prosesnya saya tidak ikuti secara langsung, baik perannya, observasinya, tetapi saya hanya dilibatkan di pasca observasi. Jadi dari apa yang tadi saya amati atau saya dengar dari hasil coaching yang tadi dilakukan, ternyata ada nilai positif bagi ibu terlebih rekan sejawatnya, sehingga dia bisa menyampaikan ada kendala, hambatan yang sudah dia alami ketika melakukan observasi di kelas. Jadi inti dalam persoalan tadi adalah bagaimana kita bisa memberikan materi atau tujuan pembelajaran hari itu bisa ditangkap atau diterima oleh siswa. Jadi inti dalam setiap pembelajaran itu adalah hal tersebut. Yang kedua, dalam proses tadi, hanya mungkin ya saya juga tidak mengamati secara langsung, tetapi jangan lupa poin yang penting itu adalah semuanya itu kita harus mengutamakan peserta didik. Kita harus menitik beratkan kepada peserta didik. Jangan sampai di dalam pembelajaran seolah-olah kita lebih dominan dibanding peserta didik. Jadi kalau bisa kita hanya mengarahkan mereka bagaimana caranya sehingga mereka bisa melakukan sendiri, sehingga tujuan yang kita berikan hari itu bisa dicapai oleh anak itu sendiri karena dia sendiri yang melakukan hal itu. Yang kedua, perbanyak di LKN atau LKPD-nya sehingga anak sudah bisa berkarya sendiri. Tetapi jangan lupa sebelum kita masuk ke LKPD, paling kurang kita harus melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu kita harus melakukan pengelompokan. Dari pengelompokan itu kita bisa tahu kemampuan siswa itu seperti apa. Mungkin kelompok ini yang harus kita berikannya lewat media visual, kelompok ini mungkin dia langsung dengan literasi. Itu sudah bisa kita kelompokkan dengan melakukan satu asesmen atau tes awal untuk mereka supaya kita bisa tahu kemampuan mereka. Yang kedua, harus ada kompetensi emosional atau KSI, sosial emosional. Itu juga kita harus tahu siswa itu seperti apa.
dalam pembelajaran, apa dia sudah siap menerima atau tidak. Hal itu perlu dilakukan dengan komunikasi secara positif dengan mereka. Kita awali dengan komunikasi dengan mereka yang positif sehingga mereka merasa nyaman dan siap menerima pelajaran. Tapi tadi dari apa yang disampaikan saya tahu bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Bu Mitri yang sudah melakukan observasi kepada teman rekan sejawatnya, dan mudah-mudahan ini hanya bukan berarti selesai di sini. Silakan berkolaborasi terus sampai seterusnya. Kalau ada hambatan silakan Bu Mitri sebagai guru penggeraknya, atau mungkin kalau tidak ini bisa hubungi Fasil atau PP. Baik, mungkin sedikit saja dari saya sebagai penguatan. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja saran dari saya kembalikan ke Bu Mitri. Terima kasih Bapak Frans atas penguatannya.